Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Duyanti dengan NIM 2230401075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya di Tunku Dakak Kurnia untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Ade Putra SEME. Yang pertama itu ada latar belakang berdirinya Dakak Kurnia ini. Dakak Kurnia ini merupakan usaha keluarga yang sudah berdiri secara turun-temurun. Dakak Kurnia ini bermula dari industri dakak yang didirikan oleh Kamsinar pada tahun 1960. Namun, pada saat itu belum ada merek pada kemasannya. Ibu Kamsinar ini memiliki modal awal sebanyak 300.000 untuk menjalankan produksinya. Yang kedua itu ada metode penelitian. Waktu dan tempat penelitiannya, tempatnya di Tunku Dakak Kurnia Simabur, hari atau tanggalnya Sabtu 7 Desember 2024, waktunya jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Untuk teknik pengumpulan datanya, teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan yaitu wawancara. Selanjutnya itu ada silsilah. Untuk nama UMKM-nya yaitu Tunku Dakak Kurnia dengan pemilik Rice Sylvia Siska. Alamat UMKM-nya itu ada di Jalan Raya Batu Sangkar kilometer 11 Simabur dan tahun berdirinya yaitu 1960 sampai dengan sekarang. Tunku Dakak Kurnia ini merupakan sebuah usaha yang dikelola oleh suami dari pemilik toko yang bernama Bapak Novian dan memiliki 5 orang karyawan. Dan juga Tunku Dakak Kurnia ini menjual berbagai macam jenis oleh-oleh khas dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada aspek legalitas usaha. Yang pertama itu ada aspek hukum. Dari hasil wawancara saya dengan pengelolanya, Tunku Dakak Kurnia ini sudah diberi izin tempat oleh wali nagari setempat dan juga sudah memiliki surat edar. Yang kedua itu ada aspek pemasaran. Tunku Dakak ini menggunakan media sosial sebagai media promosinya seperti Instagram, Facebook maupun TikTok. Yang ketiga itu ada aspek promosi. Dari hasil wawancara saya, Tunku Dakak Kurnia ini diproduksi sendiri dan juga ada yang dibeli. Yang diproduksi sendiri itu seperti bungo durian, dakak ubi, dakak dan sanjay balado. Selanjutnya POHC pada Tunku Dakak Kurnia. Yang pertama itu ada planning. Planningnya yaitu memproduksi dakak yang berkualitas dan sesuai dengan selera masyarakat. Selanjutnya menentukan resep terbaik dan bahan baku yang berkualitas tinggi. Yang kedua itu organizing. Untuk pemilik usahanya yaitu Ibu Rice Sylvia Siska, dan untuk pengelolanya suami dari pemilik usaha yaitu Bapak Novian dan juga memiliki 5 karyawan. Yang ketiga itu ada actuating. Actuatingnya adalah pelayanan yang baik dan juga bisa mencobakan makanannya itu sebelum kita beli. Selanjutnya Tunku Dakak Kurnia ini menawarkan jualanannya itu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok maupun WhatsApp. Selanjutnya menyediakan berbagai macam oleh-oleh ke Sumatera Barat. Yang keempat itu ada controlling. Controllingnya itu adalah yang pertama mengevaluasi produk yang telah ditawarkan itu secara berkala. Selanjutnya memantau penjualan dan juga respon konsumen setiap saat. Selanjutnya itu aspek keuangan pada Tunku Dakak Kurnia. Untuk modal awalnya itu tidak ada, dikarenakan dari hasil wawancara saya itu Bapak Novian mengatakan bahwasannya usaha ini merupakan usaha turun-temurun dan Bapak Novian ini merupakan generasi ketiganya. Untuk penghasilannya itu pada hari biasa bisa mencapai 500.000 sampai 1.500.000 per harinya. Sedangkan pada hari-hari besar seperti hari raya dan juga hari Natal dan Tahun Baru bisa mencapai 5 juta per harinya.
Untuk pengeluarannya, dari hasil wawancara saya, Bapak Novian mengatakan untuk pengeluarannya itu kurang lebih 6 juta per minggunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan AMDAL pada usaha Tungku Dakak-Dakak Kurnia ini. Yang pertama itu ada sampah dari bekas penjualan tersebut dibuang di tempat sampah, lalu sampah itu ada yang mengambilnya, dan juga ada sampah yang dibakar. Yang kedua itu ada limbah air dari pembuatan dakak-dakak maupun yang lainnya bisa dibuang sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi dan budaya pada UMKM Tungku Dakak-Dakak Kurnia. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Seperti penciptaan lapangan pekerjaan. Dari hasil wawancara saya, itu kan ada 5 orang karyawan. Dan juga untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah untuk masyarakat. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasannya Tungku Dakak-Dakak Kurnia ini ada yang diproduksi dan ada juga yang dibeli. Jadi ini bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua itu ada budaya, seperti melestarikan warisan budaya dan juga menjadi simbol identitas dari budaya Minangkabau. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko bisnis pada Tungku Dakak-Dakak Kurnia. Yang pertama itu ada risiko pemasaran. Dari hasil wawancara saya itu, yang saya lihat ada beberapa orang yang memiliki usaha yang sama di Jalan Raya Batu Sangkar, Simabur ini. Jadi bisa membuat persaingan itu semakin ketat. Yang kedua itu ada risiko bahan baku. Dari hasil wawancara saya, apabila makanan-makanan tersebut tidak terjual dalam waktu singkat, maka makanan-makanan yang dijual tersebut tidak dapat dijual kembali dikarenakan rasanya yang kurang enak lagi. Kesimpulan dari wawancara saya ini adalah Tungku Dakak-Dakak ini sudah layak dikarenakan Tungku Dakak-Dakak ini sudah beroperasi sesuai dengan tempatnya dan juga sudah memiliki izin edar. Ini merupakan dokumentasi saya saat wawancara. Cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.